Pertama sekali, marilah kita selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat limpahan rahmat dan karunia beliau sampai saat ini kita masih diberinya nikmat kesehatan, nikmat kesempatan terutama sekali nikmat iman. Alhamdulillah kita dapat menggerakkan kaki dan mengajukan tangan untuk ini dalam rangka melaksanakan sholat subuh berjamaah. Alhamdulillah telah selesai kita laksanakan. Dan insyaallah kita lanjutkan dengan mendengarkan tausiah subuh beraka. Yang pada pagi ini akan memberikan tausiah di hadapan kita bersama adalah Ustaz Dr. Ahmad Bestari. Alhamdulillah telah bersama kita di sini. Selawat dan salam kita kirimkan buat junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan menyanyi kata Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli wa sallim. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian masuk yang dirahmati Allah, dengan tidak berkepanjangan mukadimah, mari kita minta saja Ustaz Dr. Ahmad Bestari untuk menyampaikan tausiah di hadapan kita bersama. Kepada Ustaz kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji milik Allah, Zat yang telah menghidupkan kita setelah kita dimatikan oleh Allah tadi malam. Dan cepat ataupun lambat kita pasti segera menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala aydan Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Sadaqallahul azim. Baik pengurus masjid yang sama kita hormati dan insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari ketua sampai kepada imam tetap kita yang sudah mengimami salat subuh kita berjamaah. Mudah-mudahan Bapak Ibu salat subuh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan salat subuh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian yang sama kita hormati dan kita muliakan Bapak Ibu semua jamaah salat subuh yang melapangkan hati dan melapangkan waktu setelah salat subuh untuk mengikuti majelis ilmu. Majelis ilmu adalah majelis yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada majelis di muka bumi ini yang mulia kecuali majelis ilmu. Kenapa majelis ilmu itu mulia? Karena karajo kita menambah ilmu. Ilmu nak ditambah. Kalau ilmu awak bertambah, Bapak Ibu, mangko pangan awak bertabuka. Tak cie si pangan ada 2 juti iku kalau ilmu awak bertambah. Nan rumi jadi mudah. Kalau baik ilmu. Oleh sebab itu jangan male-male awak untuk menambah ilmu, apalagi ilmu ko kaitannya dengan kepentingan untuk beribadah atau bekal akhirat. Baik ilmu Allah Subhanahu wa taala. Pagi kini ko kajian kita surat nan kadua. Surat nan kadua. Nama suratnya Bapak Al-Baqarah. Surat apa? Anak pertama apa? Al-Fatihah. Nang kedua Al-Baqarah.
ayat nan pertama jo nan kedua. Kalau dulu kita bahas surat Al-Fatihah dari ayat pertama sampai ayat yang ke terakhir, waladhdallin. Sampai situ kemarin kita bahas. Hari ini surat Al-Baqarah. Baik Ibu ini muliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat yang ke-1 itu bunyinya alif lam mim. Cara membacanya ketika di lam tu dangungan Pak. Alif lam mim. Tak langsung malumpek no. Alif lam mim. Dah, didangungan lo. Alif lam mim. Cara bacanya. Sebab ku ayat aco baca ku boleh bulan puasa usua. Wak kan tadarus Al-Quran tu. Ya nak bu? Ketika wak tadarus Al-Quran, surat nampak tamu wak baca tu surat Al-Baqarah. Jangan salah baca. Jadi didangungan dulu. Sebab ayat pertama kok ada disabui oleh Rasulullah di dalam sebuah hadis. Ya kan? Kata Rasulullah, la aqulu, saya tidak mengatakan alif lam mim harfun. Saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Kalau tidak satu huruf, baru huruf. Tanya tu tiga. Alif satu huruf, kata Rasulullah. Lam satu huruf. Mim satu huruf. Falahu asyratun. Dan setiap hurufnya kecek Rasulullah ada 10 pahalanya. Jadi kalau kau cari pahala sebenarnya mudah. Membaca ayat Al-Quran itu bukan per ayat dihitung oleh Allah, tapi per huruf. Per huruf Pak. Itu mulai dari baraja Iqra. Ya kan, awak lah dapat pahala tu. Alif, ba, ta, ya kan? Mulai dari situ lah dapat pahala. Baraja Iqra dulu Pak. Dia ada baraja Iqra Pak lau. Kalau mulai ada baraja lau. Ada apa masjid ni Pak? Supaya tidak rabahnya. Agak goyang Ustaz. Quran je lah. Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi baraja Iqra awak dulu. Alif. Ya kan? Ba. Ta. Fa. Jim, ha, kha, dal, apa lain? Zal, ra, zai, sin, shin, sad, dad, ta, dha, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, lam alif, hamzah, ya. Ya kan? Itu apa dulu Pak? Cik huruf 10 pahalanya. Nah itu.
Biku maningke lay setelah alif ba sampai ya maningke ikro dua. Ala batambalonyo digandeng-gandeng dua huruf. Biku naik lay ikro tiga, ala bagandeng lo lay. Naik lay ikro ampe, bagandeng lo balik. Jo huruf dan lain. Sampai ikro 6, mangko di ikro 6 tu mulailah potongan-potongan ayat. Coba nak percaya tahu. Ya kan? Ketika potongan-potongan ayat itu, mangko satyo awak baca dari pangka ikro 6 sampai terakhir, kita sadonyo mendapatkan pahala dan dihitung per huruf bukan per penggalan ayat. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi alif lam mim itu bukan satu huruf, tapi tiga huruf. Ternyata alif lam mim itu apa Ibu? Para ahli tafsir nih, terkhusus dalam tafsir Jalalain fi Dhilalil Quran itu dijelaskan. Alif lam mim itu ada maknanya. Maknanya alif, ya kan? Alif itu al-isyarah bilafzil jalalah Allah. Jadi alif itu sebenarnya isyarat bahwa maknanya Allah. Itu. Jadi alif itu Allah. Kemudian lamnya bermakna li Jibril alaihi salam. Ya, lamnya itu maknanya malaikat Jibril. Kemudian mimnya itu maknanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah, Jibril, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makasudnya Bapak Ibu, Al-Quran ko bamulo dari Allah, kemudian diberikan kepada malaikat Jibril, dari Jibril nanti disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu makanya Al-Quran diterjemah kalamullah al-munazzalu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biwasilati Jibril alaihi salam. Gitu. Jadi Al-Quran itu tidak langsung ke Nabi Muhammad dah Pak. Singgah dulu ke malaikat Jibril dan membawa disarahanlah ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu makanya Al-Quran diterjemah oleh orang al-kalamu, kalam atau kalamullah, perkataan, ucapan Allah. Ini yang pertama Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu harus tanamkan dulu keyakinan seyakin-yakinnya bahwa Al-Quran itu ucapan Allah. Ini perlu. Sebab bamulu dari masa Rasulullah dulu Bapak Ibu ada juga orang nandak percaya bahwa Al-Quran itu ucapan Allah. Ada. Malah berani lo menentang. Oleh sebab itu kita sebagai orang beriman Bapak Ibu harus yakin dulu Al-Quran itu sebagai ucapan atau perkataan Allah Subhanahu. Kalau Bapak Ibu sudah yakin ini perkataan Allah, mangko Bapak Ibu harus yakin pula kalaulah Al-Quran perkataan Allah, sedangkan Allah itu maha mulia, berarti kalau Allah maha mulia,
perkataan Allah tu juga mulia. Tu mangkonyo ketika baca Quran ku ada adabnya, Bu. Bu, ada adab nak kata awak dah. Ba adabnya, Bu ya. Kalau bapa ibu duduk membaca Al-Quran, mereka kan pak ibu duduk ke mana? Al-Quran ko sebagai bentuk bapa ibu yakin kalam Allah yang mulia, ndak ibu lataan di atas karpet no. Ya Pak. Onyo jo Quran Pak. Nduk ko. Letak di Quran. Tu orang ndak beradab tu. Ijale pebuk tu. Orang ndak beradab. Saindah-indahnya Bu, apa sadonyo kalau kamu membaca Al-Quran awak dan Al-Quran ku posisinya di atas pusat awak. Tu adab itu. Le paham? Kau nak menikoyo. Lurus je pusat. Tu kurang adabnya. Ada nampak dia Bu, nya macam Qurannya letak di karpet. Cikol lain. Lain juga tu. Tu mangkonyo kalau ndak ada meja buat pacik ke tinggi Pak. Modeko. Ndak ada alasan doh. Pokoknya kalau awak yakin ko kalamullah, yakin ini ucapan Allah, perkataan Allah yang maha mulia, ndak ada alasan awak di bawah pusik ke doh. Kau dulu menyewek meja ndak ada Bu ya. Kamu nunggu meja loh. Kamu menikah. Kamu bisa menikah. Bu, lebih bisa. Tuhan, ndak ada alasan doh. Kalau awak ingin memuliakan perkataan Allah, itu adab namun. Itu poin satu. Adabnya tu. Nang kedua adabnya Bapak Ibu harus bau dua. Harus apa? Bau dua awak. Itu manggonya Allah menyindir awak di dalam Al-Quran. Apa kata Allah? La yamassu illa al-mutahharun. Tidak dibenarkan menyentuh Al-Quran kecuali orang-orang yang suci. Dia Pak Ibu, kalau kamu menyentuh Al-Quran sebagai bentuk awak beradab, mangko bau dua dulu. Bau dua awak dulu Pak. Baru awak sentuh Al-Quran ko. Sebab Al-Quran ko kitab suci, mangkonan ka menyentuh pun harus suci. Saya paham? Benar Bu ya, mu sedang membaca Quran takkan tuik Bu ya, bau duk lihat. Kalau sedang baca Quran takkan tuik. Shadaqallahul azim, bau duk. Itu adabnya tu. Adab nan katigo, katiko sedang membaca Al-Quran Bapak Ibu, ko ado kawan awak majak awak mautan. Ini kan ada awak sedang baca Quran, you ajak je awak mautan. Dia nak beritahu. Lain juga kan. Kalau awak lawan otak kawan, kemudian awak sambil membaca Al-Quran, mangko itu ndaklah beradab namanya. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Alam naj'alil arda mihada. Besok pemancing awak dah, lain dah ada. Jadi, di mana mancing?
wal jibala autada, sambuang saya taruh. Itu orang tak beradab. Oleh sebab itu Pak Ibu, perlu awak jago adab awak kepada Al-Quran. Ketika awak mau selesai awak mau jangan dilanjut baca kecuali dimulai dari pangkal balik. Baca memulainya a'udzubillah kembali, kemudian diawali dengan bismillah. Itu namanya wak beradab. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu sebagai bentuk bahwa kita benar-benar yakin bahwa Al-Qur'an itu adalah firman Allah atau perkataan Allah yang maha mulia. Kalau sudah yakin kita Al-Quran itu dari Allah, kemudian diturunkan kepada malaikat Jibril, kemudian disampaikan kepada Nabi Muhammad, mangko ayat kedua menjawab. Apa kece ayat kedua? Zalikal kitabu la raiba fihi. Kitab Al-Quran itu atau kitab Al-Quran ini kata Allah Subhanahu wa taala la raiba fihi, tidak ada diragukan lagi di dalamnya. Jadi tidak boleh ragu awak dengan Al-Quran kau Ibu. Ya, anan diraguan buya. Satu, ragunya layuko firman Allah tu tidak buatan Nabi Muhammad kau. Itu ragu nama tu mah. Tak boleh buat ragu nama. Al-Quran itu bukan buatan Nabi Muhammad. Sedang Nabi Muhammad si ummi. Anan ummi tu. Nabi Muhammad pun tak bisa membaca, tak bisa menulis. Jangan tu. Nabi Muhammad tak bisa membaca, tak bisa menulis. Sengaja Allah hilangkan kemampuan itu. Gunanya untuk menghindari fitnah. Kok santiang Nabi Muhammad menulis dulu Bapak? La jale tuduhan orang Al-Quran kok buatan Nabi Muhammad. Terus sengaja Allah ambil kemampuan dari diri Nabi Muhammad untuk tidak bisa menulis. Kalau awak kanlah santiang menulis gini kawan. Ya nabo, menulis di WA santiang, ya kan? Di Facebook santiang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah meragukan Al-Quran. Apalagi yang tidak boleh diragukan oleh kita dalam Al-Quran ini, nangka dua tidak boleh awak ragu Bapak Ibu bahwa isi kandungannya ini tidak benar. Semua benar dari pangkal sampai akhir benar semua. Karena Al-Quran ini Bapak Ibu bercerita peristiwa yang sudah berlalu, kemudian bercerita tentang peristiwa yang sedang terjadi, dan bercerita tentang peristiwa yang akan terjadi. Ketiga-tiganya cerita dalam Al-Quran yang telah berlalu harus diyakini, yang sedang terjadi harus diyakini, dan yang akan terjadi harus pula diyakini, tidak boleh ragu-ragu. Contoh Pak, dalam surat Az-Zalzalah apa kata Allah? Idza zulzilatil ardu zilzalaha.
jika digoncangkan bumi ini dengan goncangan yang sangat dahsyat. Harus yakin awak bahwa pada masanya bumi ini akan digoncangkan oleh Allah dengan goncangan yang sangat dahsyat. Nak terbayang awak dapat? Apa ibu mungkin bisa membayangkan, sekedar membayangkan saja peristiwa gempa bumi tahun 2009. Yo 2009 nak. Apa mode gempa tu? Lebih parah lu dari itu lagi. Dan itu pasti terjadi. Tidak boleh awak ragu lagi. Bahkan kata Allah, wa akhrajatil ardu athqalaha, dan bumi tersebut ketika digoncangkan oleh Allah, isi paru bumi itu keluar satu. Itu parahnya Bapak Ibu. Dan itu pasti terjadi. Mudah-mudahan hari itu kita sudah dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau sempat menyaksikan mode itu Bapak Ibu, you ngiri Pak. Sedang gempa bumi 2009 saya mengucap satu orang. Onda awak di halaman rumah Rabah. Ndak onda Rabah awak satu lorang Rabah. Indah awak narajo rumah-rumah awak Rabah. Ndak rumah sini Rabah tu. Jo hotel Ambacang Rabah lo. Itu hotel Ambacang. Kini sedang musim Ambacang lo ndak. Tapi boleh muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu harus diyakini. Peristiwa yang diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran, walaupun belum terjadi, kita harus meyakini. Jangan ada sedikit pun ketika Bapak Ibu baca Al-Quran, Ibu baca terjemahnya, kemudian Bapak Ibu ragu akan terjemahnya. Tidak. Semua pasti akan terjadi. Termasuk kata Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernapas pasti akan merasakan mati. Kita semua, termasuk diri ambo, pasti ambo akan merasakan mati. Bapak mati, ibu mati. Ya bu, aku mau mencari wajah ibu, wajah kau mati sudah. Papa ya lo, wajah kau mati sudah. Termasuk diri ambo wajah kama pasti. Kalau masalah mati, kau pai bunda boleh pakai insyaallah. Dia pakai insyaallah mati bu ya. Ndak, pasti. Sampai 3 kali diulang oleh Allah. Barangkali dalam Al-Quran 3 kali kalimat kullu nafsin dha'iqatul maut. Nampak tamu di dalam surat Ali Imran. Ya, ayat berapa? Ayat 185. Nang kedua surat Al-Anbiya ayat 35. Nang ketiga surat Al-Ankabut ayat 57. 3 kali diulang oleh Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Kalaulah baulang orang maingan awak sampai 3 kali, tu tanda ambo maingan ibu, kalau 3 kali ambo ingin ibu, tanyinyi ambo 3 kali, tu tanda kira-kira. Tanda penting, tanda pasti. Tanda gue dah.
Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak hanya itu, kece Allah. Wa likulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'a wa la yastaqdimun. Surat Al-A'raf ayat 34. Satio orang sudah ada ajal. Ini kan tambah pasti lagi. Tambah pasti. Sudah ada ajal, Pak. Apa nombor 2 duduk dekat pintu lah 2 ajal. Nah, Pak. Jadi ajal apa tiba nak menunggu apa sakit. Ya kan? Nak menunggu mu apa 90 lah. Kalaulah tiba barang sakit ndak sakit, ya kan? Barang ke kalau lah tiba Pak. Tu mangkonyo kalau ada beko selesai pengajian ko ada nama meninggal di antara awak, jangan heran awak. Ajalnya sudah sam. Termasuk ambo beko Pak. Kalau selesai pengajian ambo meninggal Pak. Ajan tak cangang lo Pak. Cukup ucapkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Karena Al-Quran lama ngecek pasti awak merasakan mati dan ajal tiba awak barang ke. Ambo acok menyampaikan jangan doa le panjang mulai kecewa. Kuna mendoa le panjang umur. Umur pun tak bisa dipanjang-panjangan, tak bisa dipendek-pendek. Sebablah ditentuan di Allah ajalnya. Babui muncul awak tak ke dipanjangan. Sebab di dalam rahim dulu kita lah ada perjanjian. Siku ada doa panjang umur tak? Ada juga baranti lain. Kalau masih ada orang mendoa panjang umur Pak Ibu, inyo menentang ayat Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-A'raf ayat 34. Jadi baca cara mendoa ya. Cara mendoa Bapak Ibu mohon kepada Allah supaya umur awak ko berkah. Tu nama ada Pak. Ya Allah, agi ambo kesehatan ya Allah dan berkahi umur ambo ya Allah. Salah satu ciri umur Bapak Ibu berkah, semakin bertambah usia Bapak Ibu, semakin rajinnya mengikuti pengajian. Bu, umur Ibu berkah, tandonyo semakin gae Ibu semakin rajin ke masjid. Jalan. Kalau ibu umurnya bertambah tapi malih ke masjid, tu tanda umur ndak baik Bu. Oh, ndak tak kau deh. Baiklah. Kalau itu lain hal tu. Kalau you ndak tak kau lain ndak bisa berjalan nih buya. Di rumah si duduk itu lain pula cari itu. Tu nak tu dong. Maka sui ambo inyo lain sehat. Baik ke pasar lai talok, baik ke masjid Nurul Huda ndak tak? Masjid anu? Oh Al-Huda, Nurul Huda pula. Ya, baik ke pasar raya talok Bu. Pai baralik hari hujan-hujannya tampu aja baralik kok. Tapi masjid nan di samping rumahnya namanya Masjid Al-Huda. Hujan indah, dake pulo ndak tatampuh dinyo tu. Tu tanda umur ndak berkah. Baik itu. Oleh sebab itu Bapak Ibu bersyukur Bapak Ibu masih diberi umur berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hudan lil muttaqin. Ini lanjutan ayat tadi. Jadi Bapak Ibu kalau membaca ayat kedua kok,
kan ada titik 3 tu di atas ba, kemudian di atas ha. La raib fi, ada titik 3. Itu namanya waqaf muannaqah. Waqaf muannaqah tu Bapak Ibu sebaiknya harus berhenti di salah satu. Contoh begini. Zalikal kitabu la raib. Kalau sudah berhenti di situ, mangko beko lanjut lagi. Fihi hudal lil muttaqin. Itu cara satu. Cara kedua, zalikal kitabu la raiba fihi. Baru lanjut. Hudal lil muttaqin. Nan salamu ko apa ibu lapih saya sedoai. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tak boleh tu. Itu namanya apa ibu nak patuh ju aturan Allah tu. Jangan ulang balik besok. Baranti dulu baru dilanjutkan. Inilah biasa alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tak boleh begitu. Tak tahu selama kau. Kalau tak tahu tak salah. Nama saya tak tahu. Tapi kalau kini kanlah dia tahu. Hanya lapia jo bisu tu namanya madar. Itu madar. Dia tahu nak nama. Itu namanya madar. Jadi Pak Ibu besok kalau kata darus, kau baca Al-Quran berhenti di situ. Itu adabnya tu. Sama jo awak pai di dalam perjalanan Pak, di jalan raya. Di jalan raya tu ada lampu ada lampu ada lampu ku. Katiko di lampu merah, Pak Ibu berhenti tidak? Aduh jo nama dah. Nama lah jalan lampu ku merah Pak. Hanya jalan jo. Ke sekali selamai Allah sengaja lagi Pak. Dek sekali ku melewati lampu merah selamai, tu tagih kawan ku lai. Lampu merah kedua mode itu jo. Nyo lewat jo. Lai selamai jo Pak. Tu tagih lo lihat. Oh, lampu merah ketiga nyo baik lo mode itu lai. Nyo tagih nyo. Padahal itu cara Allah mengulur bencana yang akan kita terima. Sama je main layangan, hanya waelu. Angin semakin kencang, tarui, banang hanya ulur. Hanya mainan dia. Hanya lapian dia. Itu. Beko ujungnya putui. Itulah cara Allah. Itu mangkuknya kalau dia lampu merah, berhenti Pak. Jangan diulang-ulang balik. Kalau nan sudah biarlah. Lampu merah awak laluan biarlah. Tapi kalau untuk bisu ada lampu merah berhenti. Sabarlah itu aturan. Keselamatannya untuk awak juga. Asamu jo membaca Al-Quran ku tadi. Ketika ada rambu-rambunya berhenti awak. Kalau disuruh berhenti berhenti. Bahawa disuruh berhenti di Allah tu tanda ada maknanya, ada hikmahnya. Kau ndak kan bisa awak lapih sadua mah. Alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil bisa saja. Tapi bahawa diagi rambu-rambu oleh Allah tu tanda aturan. Bahawa diagi aturan di Allah tu tanda ada maknanya. Ada kebaikan untuk diri awak. Kau baca Al-Fatihah cik nafas. Cuba yang anda. Besok kan ada tu. Sedang solat tarawih.
23 rakaat 7 minit selesai. Awak senang sabalik setengah jam selesai. Ini 23 7 minit pak. Coba jangan baca ruh tu. Kirunya ada cara bu. Al-Fatihah ku cik nafas dia. Coba bayangkan. Ketika apa ibu mendengar orang membaca Al-Fatihah cik nafas tu lama tu tidak? Bismillahirrahmanirrahim. Tolin, bin. Lama tak? Lama ibu dengar tu. Awak sih mendengar nak lama tu. Apa oleh Allah? Allah nak punya kalam. Sedang Allah saya kalamnya rapi. Ada panjang, ada pendek, ada dangung, ada indah. Aku nak awak benar nama lapian. Oleh sebab itu apa ibu? Lebih baik 11 rakaat tapi batanang-tanang, dan lebih baik lagi 23 rakaat tapi batanang-tanang. Apa itu prinsipnya? Ajan beko, oh kami sawaleh bertenang-tenang, dan 23 nak bertenang-tenang tu. Itu memang itu. Dirusak ibadah awak. Tu makanya kita tergolong kepada fawailul lil musallin. Orang-orang yang lalai dalam solat. Termasuk lalainya dalam teknis pelaksanaan. Bertenang-tenang pak kalau solat. Mau solat sunnah, bertenang-tenang awak. Jangan kencang kan? Kencangkan. Selesai-selesailah bacaannya. Al-Fatihahnya selesai. Rukuknya selesai. Baik dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Al-Qur'an kita yakini kebenarannya, maka hudal lil muttaqin. Dia akan menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Bagi kita semua, Al-Quran itu akan menjadi petunjuk ketika kita meyakini. Kalau tidak yakin, maka jadi petunjuk. Ya Pak ya. Dalam Al-Quran cerita tentang pernikahan, ya kan? Wala tankihul musyrikina hatta yu'minu. Tak baca dia waktu. Janganlah kalian menikahi orang-orang yang musyrik sampai dia beriman kepada Allah. Yakin awak. Sehingga apa? Menjadi aturan dalam kehidupan awak bahwa kita orang Islam tidak boleh menikah dengan orang non-Islam. Begitu, ada aturan di sini. Boleh nak? Boleh nanti. Kapan bolehnya? Hatta yu'minu. Ketika dia sudah beriman. Jadi kalau ada keponakan Pak Ibu, anak Bapak Ibu, cucu Bapak Ibu, tahu, ya kan? Bakawan, kawan eloknya ternyata orang nandak beragama Islam. Singkat cerita, orang baduku lai masuk sama kadinikan di awak, kabajodohan di awak, boleh enggak? Boleh. Katiko inyolah masuk Islam. Tapi kalau alun tak boleh. Jangan Kalau dipaksa, kita melanggar aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara konsep agama kita, tidak boleh menikah antar agama. Itu Pak. Bu, le paham dong. Ada orang menikah mendetau. Tapi ledo kan? Kau nak berani mengecek kan yang sedang. Awak je jaleh. Sebenarnya kalau jual agama je jaleh. Kau yo kan nama juga kami ya masuklah Islam dulu. Awak nak memaksa tu kena nanti. Awak harus tegas pula. Jo anak-anak awak, jo keponakan awak. Baik Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan menjadi petunjuk.
Dalam perniagaan kita menjadi saudagar, pedagang, pengusaha, ada juga petunjuknya. Apa petunjuknya ketika kita menjadi pengusaha, menjadi pedagang? Wailul lil mutaffifin alladzina idza kanu 'alan nasi yastawfun wa idza kanuhum aw wazanuhum yukhsirun. Ketika kita menjadi pengusaha, jadilah pengusaha yang jujur. Jangan suka mangi cuah. Jangan menipu. Kalau kita menjadi pedagang bareh, jadilah pedagang bareh, nandak mengurangi timah. Tu mengkunyo gantang bare tu apa? Ketika menggale bare jo paralon orang mapuannya. Sebab kalau jo tangan, ikut kau enggak cakuang seketik ke dalam. Ya kan? Ibu usai tu bare sak, tu enggak cakuang lah seketik timbanganmu. Ya kan? Tu mengkunyo pakai paralon orang mapuan bare tu. Supaya ratu, walaupun hanya sebiji bareh, Bapak Ibu, kalau awak curang tetap curang namanya. Nambedo bacampu lo bare ko kece Ibu. Dicampu bare solo jo bare dolo. Beda seketeknya de jo S-nya. Yo. Kalau dolo, bare dolo nama. Kalau bare solo pakai S. Beda seketik. Dolo yo solo. Nyo gabung dua bare ko. Nyo kecen bare pangi cuak. Kalau orang mangi cuak mereka benda ke berkah duit. Piti memang yo dapat Pak. Tapi nak berkah Pak. Manggale karami mudo. Kalau lalamu karami mudo tu kecil lamo. Kunda lalamu kecil lah baru. Manggale salah itu puno. Kalau enggak salah pondok, ni kecil salah pondok. Ada orang itu bu. Babu. Iya. Itulah jawab kalau jujur nak di Bali durang. Ada baca roman jawab terpa. Nak pandai yang buat dah. Kalau jujur nak di Bali durang. Betul lah nak. Kecen ko salah baik itu nak Bali durang. Allah karim. Tapi Bapak Ibu, istiqomah kita dalam kejujuran memang diuji. Memang diuji. Ada cara Allah yang akan memberikan rizki kepada kita dengan dasar kita istiqomah dalam kejujuran. Jadi jangan beritulah bu. Kalau jujur bukan nak dibalik diorang salah lah ibu teman. Bapak Ibu yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak aturan-aturan yang akan menjadi petunjuk dalam kehidupan kita untuk menjalani masa kita hidup di dunia ini. Bapak Ibu yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian saja kira-kira, mudah-mudahan bisa dipahami. Ada pertanyaan? Silakan Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. BA. Oh WA, ya. Iya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau yang di-share itu atau yang dibagikan itu adalah berita yang baik, maka kita dapat pahala kebaikan.
Kalau yang di-share itu berita yang dapat membuat orang syirik kepada Allah, maka kita dapat dosa. Contoh tadi, ada berita tulisan si anu mimpi ketemu ini gitu kan. Oh, kalau Anda tidak men-share nanti Anda akan mati tiba-tiba gitu misalnya. Sehingga bagagi lo ibu-ibu ke membagian ke kawan. Itu tak boleh karena informasi itu merusak keimanan. Informasi yang mengarah kepada kesyirikan. Nah, nak boleh itu Bu. Nah, jangan di-share like. Ibu lain ada men-share. Nah, itu dah. Nah, satu-satu kenapa dia ya? Berarti nyalah takut itu kan? Padahal semua atas kuasa Allah. Ambo misalnya bermimpi ambo cari Tuhan, bawa sebentar ke kiamat segala macam. Itu nama. Tolong dibagikan ke sekian orang. Kalau ndak bekor rezeki awak tasandek. Betul. Langsung senyum bagian. Itu berita informasi yang mengarahkan kepada kesyirikan. Jadi jangan Bapak Ibu bagikan. Ya. Tapi kalau ceramah agama, tausiah, tulisan-tulisan yang bagus tentang agama, tentang ibadah, masuk ke WA Ibu. Ibu share. Misalnya ada YouTube Asril Pintu Basah. Dasril Pintu Basah. Buku bagian tu channel YouTube tu. Bu cari sebentar. Oh, bagian. Terus bagian. Baca nak dibaca diorang, yang penting bu bagian dapat pahala bu. Ya kan? Ada channel misalnya ABTP Berbagi. Ada ceramahnya tu ABTP Berbagi go. Bu cari sebentar. Oh, bagian. Kalau ceramah-ceramah agama yang Bapak Ibu bagikan, mangko Bapak Ibu dapat pahala sekalipun Bapak Ibu sudah meninggal dunia. Baik itu. Ya Pak ya. Yang pilih-pilih pun nak bernilai ibadahnya bagian, dan bernilai dosanya bagian. Itu dosa mengalir kawak. Kalau bernilai ibadah wak bagikan, maka dapat nilai pahala. Tapi kalau bernilai dosa dan awak bagikan, dapat dosa. Oh, lihat tu. Jangan percaya Allah berita itu tu. Biar saja nasihat bagian. Tapi kalau Pak Ibu yakini bisa terjadi. Perkara buruk kalau diyakini bisa terjadi. Apalagi perkara yang benar. Pak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, itu saja kira-kira. Ada lagi? Pak, ada Pak? Ada tanya Pak? Iya, bulan puasa ketibo. Oh, baik. Awak salat tarawih, selesai tarawih kan witir. Witir tu adonan 21, adonan 3 sekaligus. Ya Bu ya. Boleh kedua-duanya. Kalau misalnya ingin witir 2 dulu baru 1 boleh ya. Kalau ingin pula witir sekaligus 3 tanpa tahiyat awal juga boleh. Kedua-duanya boleh. Tak ada yang salah. Yang salah tu nan tak solat tarawih. Iya. Dan salat tu nan tak solat tarawih. Pokok Bapak Ibu lah solat tarawih, alhamdulillah. Istiqomah Bapak Ibu solat tarawihnya sampai terakhir Ramadan. Kadang-kadang awak kan di awal Ramadan semangat. Itu namanya angin-angin ci ayam. Muka tiku angin nak tangguang tu doh sampai keluar tua. Minggu pertama, minggu kedua. Masaji nang gadang atau jemaah nang kurang. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Itu saja kira-kira Bapak Ibu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Mohon maaf Bapak Ibu kalau ada salah kata, salah cara. Sebab nan salah datangnya dari ambo pribadi. Lain dimaafkan Bapak Ibu.
Alhamdulillah. Mendoakan Pak Ibu sadonyo hidupnya berkah, kemudian akhir hidup husnul khotimah. Kita sempurnakan kajian kita dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.